Halo, selamat malam semuanya. Ini aku lagi puterin lagu. Mungkin teman-teman bisa tebak ini lagu tahun berapa. Mungkin yang anak milenial belum pernah dengar lagu ini kali ya. Nah, dan ini lagu sempat terkenal banget karena isunya tentang kayak perselingkuhan gitu. Jadi ada orang yang pacaran, terus ada satu cewek yang bilang, gue mau deh jadi yang kedua gitu asal sama lo gitu. Nah, lagi rame banget nih topik yang lagi dibahas juga 3 hari terakhir, bahkan 2 hari terakhir deh kayaknya ya. Jadi tentang perselingkuhan, ada artis Indonesia, ada artis di luar negeri juga. Jadi hari ini kita mau bahas tentang perselingkuhan nih teman-teman, dalam Dikdok episode 32 bersama Dr. Muhammad Hasbi. Beliau adalah seorang dokter spesialis kedokteran jiwa, atau kita bisa sering sebutnya psikiater. Nah, lagu Jadikan Yang Kedua ini digadang-gadang akan naik lagi nih tahun-tahun ini. Karena apa? Karena perselingkuhannya naik lagi gitu, isu perselingkuhannya lagi hits nih. Nah, kita akan bahas sama Dokter Hasbi. Selingkuh tuh kan indah ya, tapi indahnya itu dalam arti sampai kapan sih? Nah, itu yang pengen kita bahas. Jadi kita nggak akan bahas selingkuh itu baik atau enggak, biarkanlah itu ya, itu hak masing-masing orang. Kita akan bahas sebenarnya dari sudut kesehatan, selingkuh itu akan seberapa lama perasaan indahnya bertahan. Oke, kalau gitu aku langsung undang Dokter Muhammad Hasbi. Tunggu ya. Hai dok, hai Jul, hai, sudah saya undang Dokter Hasbi, boleh diterima? Oke, sambil kita dengerin lagunya. Ini yang tahu lagunya pasti bisa nyanyi, tapi kalau yang nggak tahu lagunya, ini lagu apa ya gitu. Jadi ini lagu sempat terkenal banget ya teman-teman ya. Hai Dokter Calvin, kita akan terima. Kita lihat dulu. Masih menghubungkan sama Dokter Hasbi sebentar ya. Sudah saya terima nih dok. Lagi proses ya dok, sebentar. Lagi proses, lagi proses. Oke, sambil nunggu proses penyambungan sama Dokter Hasbi. Nah, ini di liriknya itu kayak jadikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia. Tuh, Dokter Hasbi belum bisa bergabung. Saya undang aja ya dok ya. Coba saya undang yang saya undang. Boleh diterima dokter? Hai Washid. Nah, kalau kamu pernah diselingkuhi, oke, hai dok. Hai, Kak. Apa kabar? Baik, dok, ini lagunya kedengeran nggak ya dok? Saya lagi puterin lagu zaman dulu sih, tapi kayaknya dokter tahu sih. Saya kan angkatan baru ya, saya baru belajar sih lagu ini. Tahu nggak Lagu dok lagu Astrid ini ya? dok? Astrid ya? Astrid ya? Kedengeran nggak lagunya? Dengar, dengar, dengar. Ayo, judul Coba, lagunya apa dok? jadikan yang kedua. Kalau nggak salah ya. Dokter tahu ketahuan ketahuan umurnya. Anak tahun 2000-an ini ya. Alah. Oke, dokter Hasbi, selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar? Baik ya dok ya, baik dok. Nah oke, kita matiin aja lagunya deh biar kita ngobrol enak. Nah tadi saya tiba-tiba gara-gara lagi rame isu perselingkuhan, tiba-tiba jadi ingat, ih ada lagu nih yang zaman dulu hits banget dok. Jadi seakan-akan kalau mau selingkuh boleh kok, ini sampai lagunya aja ada gitu ya dok ya. Dan Betul. dokter Hasbi, sebelum kita bahas lebih jauh, makasih banyak sudah mau lagi ngobrol ringan nih sama kita. Kita santai aja dok ngobrolnya. Benar, Tapi benar. saya nggak ngopi ya dok hari ini, sorry. Iya, iya, iya. Udah malam ya. Iya, nah dokter, kita mau bahas hari ini topiknya tak selamanya selingkuh itu indah. Sebelum itu boleh tanya nggak dok? Saya yang tanya dulu kali ya dok ya. Boleh, boleh, Dokter boleh. pernah selingkuh atau pernah diselingkuhi? Jujur aja dok, nggak apa-apa. Atau diselingkuhi? Alhamdulillahnya nggak pernah dua-dua kali ya. Wah, masa? Iya, betul. Oke, berarti nggak pernah selingkuh dan nggak pernah diselingkuhi. Alhamdulillah Iya, nggak pernah dua-duanya ya dok ya. iya. Kalau saya rahasia gitu ya. Nah, oke dok. Teman-teman pasti udah dapat kabar lagi rame banget ya di media Indonesia. Ya, kalau yang ngikutin gosip ya dok ya, bukan berarti saya suka ngikutin gosip ya dok. Disclaimer dulu. Nah, jadi lagi rame di Indonesia itu ada artis yang juga diduga selingkuh, dan bersamaan dengan artis di luar negeri, salah satu vokalis band terkenal ya, kita pasti tahu lah. Dan sekarang terbukti memang ada isu perselingkuhan.
kalau kita bahas selingkuh pasti panjang ya dok track recordnya dari sudut kesehatan. Nah saya tuh penasaran kemarin dari sudut kebahagiaannya gitu. Kan kita bahas dari sudut pandang itu ya dok ya biar seru. Pasti perselingkuhan itu menimbulkan rasa bahagia. Makanya apa ya? Makanya susah dicegah atau nggak bisa dihilangkan tuh orang yang selingkuh gitu ya dok ya. Nah Betul, saya betul. penasaran dok dari dokter kacamata dokter sebagai dokter spesialis kedokteran jiwa. Mm-mm. Apakah ada ukurannya rasa bahagia? Rasa bahagia karena perselingkuhan itu apakah ada ukurannya, Dok? Iya. Biasanya ini kan semua dampak ya atau efek samping yang didapatkan oleh si yang melakukan selingkuh, peselingkuh lah kita buat ya, Iya. peselingkuh sama ya atau yang diselingkuhi. Oke, Sebenarnya ya. ada dua jadinya. Mungkin kita katakan yang satu pelaku, yang satu korban gitu kan. Nah, semuanya sama-sama punya dapat dampaknya masing-masing. Misalnya kayak tadi kan kebahagiaan apa segala macam. Nah, memang dari sisi ada beberapa sisi seperti pikiran, kemudian ada masalah emosi, kemudian tadi ada masalah satu lagi di selain dari pikiran dan emosi itu bisa ke fisik. Nah, itu sama-sama merasakan dan memang bertolak belakang. Artinya begini, kita bahas satu-satu kayak seperti Iya. pada pelaku ya yang melakukan selingkuh. Nah, Oke. kalau pada sisi pikirannya, dia merasa dirinya itu wah harga dirinya naik gitu kan. Wah, gua bahasanya itu wah saya ini punya cewek dua nih, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitulah ya kan. Bangga mungkin ya lebih tepatnya Iya, gitu kan. iya. Nah, sampai eh, jadi yang didapatkan juga berpikir pikirannya bercabang, kemudian berpikir juga secara tidak rasional kan gitu kan. Nah, sedangkan pada si korban ataupun pada orang yang diselingkuhi malah sebaliknya gitu. Artinya begini, pikirannya begini, ya jadi malas, wah sedih kan gitu kan. Kemudian harga dirinya jadi turun, kemudian ya jadi dia menyalahkan diri sendiri. Aku ini apa sih kurangnya? Kenapa sih diselingkuhi? Pasti begitu pikirnya, kan gitu kan. Jadi apa namanya? Selain tadi harga dirinya turun, kemudian merasa menyalahkan diri sendiri, kemudian ya semakin ya tentunya semakin kenal ya pasangannya itu oh seperti ini toh dia kan gitu jadinya. Nah itu secara pikirnya. Kalau secara sisi emosi tadi kembali lagi ke pelaku, ya emosinya pasti ya kalau kita bilang kepedean lah pasti kan gitu dia kan mau di mana aja dia pun gabung pasti tingkat PD-nya tinggi merasa wah ini kalau bilang pesonanya aku punya pesona lebih nih kan gitu kan nah jadi dia punya semangat kemudian apa namanya euforia secara singkat ya otomatis dia pasti merasa naik euforianya artinya ya semangatnya lebih kan jadi hebat lah merasa ya kan nah cuman dia lupa pada sisi emosi dia pasti merasa was-was Nah, takut ini. ketahuan kan begitu kan nah itu sisi Iya. emosinya jadi dia seperti kalau orang bilang tuh ya untuk ada ketakutan pasti ada cuman ya mungkin tidak dinampakkan kan begitu nah kalau bagi pada pelakunya ya itu udah otomatis lah ya yang kalau tadi sisi pelaku dia senang ya balik lagi sedih cemas ya depresi ya kan unstable mood lah kita katakan ya. Kemudian ya bisa jadi bingung pokoknya untuk aktivitas bahkan bisa aktivitas untuk kegiatan sosial pun bisa terganggu jadinya gitu. Nah, kalau dari segi sisi fisik sih memang nggak banyak. Ya paling ya itu tadilah dia pada pelaku ini memang ya merasa tegang, kemudian adrenalinnya sering terpacu, itu aja sih memang. Kalau pada si korban ya paling itu tadi lah nafsu makan yang menurun pada segi fisik kan, kemudian ya lesu dan sebagainya. Itu sih Mbak. Iya. Nah, ini berarti tadi apa dok? Fisik, fisik, emosi Pikiran, sama. pikiran, emosi sama fisik. Oh ya, fisik, pikiran sama emosi. Nah, Ah, emosi sih kayaknya dok. Kadang tuh ada, bukan apa sih, mungkin kalau dan nonton dari film-film atau dari ya. pengalaman ya, nggak mau ngasih tau Pengalaman pengalaman pribadi pribadi nih bukan dok. ya? Ada loh dok, yang misalnya Ya, tuh dia selingkuh, apa ya, dia makin seneng loh dok. Maksudnya karena dari sudut pandang emosi kali dok ya kalau kita ya, bahas. betul. Nah, jadi kalau tadi kan dokter bilang dia akan was-was. Ini dia tuh malah memberikan apa?
adrenalinnya tapi dia malah makin senang. Jadi bukan Iya. jatuhnya ke was-was, Dok. Itu kenapa ya, Dok? Apakah ada hubungannya ke kesehatan atau gimana? Lebih nanti ke kepribadian ya. Artinya nanti karena kan ya kayak si Mbaknya tadi bilang kan dia malah lebih menunjukkan gitu kan. Lebih Iya. menampakkan itu tadi kan saya bilang tadi secara secara emosi, wah dia lebih kayak orang bilang apa ya, ya lebih pede lah kan begitu ke saya bilang kan secara emosi Iya. ya lebih pede dia lebih yakin gitu artinya ya tetap ada selalu was-was itu bisa ada bisa tidak gitu. Karena tidak semua ya kalau kita lihat itu tadi dia mungkin di sekeliling kita lah kita tidak boleh sebut orang segala macam kan di Iya. sekeliling kita mungkin dia punya saya bilang punya pacar 3 4 orang ya beda pasti kehidupannya gitu kan artinya cara berpikir ya tadi saya bilang bisa sampai pikir pasti pikir bercabang kan kemudian secara tidak rasional berpikirnya itu saya bilang tadi kan bayangin atau dia mungkin punya 3 4 handphone untuk itu aja kan begitu kan nggak mungkin kan. Aduh. Wah, ini Dok Kan ada yang mana nih? Ini aduh, dokter ada yang diingetin nih siapa nih? Ada yang mata-mata dokter nih. Saya sematkan aja deh. siapa Bang Hasbi jangan selingkuh ya. Ayo siapa nih, Dok? Wah, berat juga ya kalau bahas kayak gini, dokter jadi kayak, oh ada yang ini, ada yang pantau nih. Ya dok, siap ya, bilang tidak akan selingkuh gitu. Nah ini ada pertanyaan dok, lanjut kita coba sambil tanya jawab. Teman-teman boleh boleh tanya boleh aja, mungkin pernah diselingkuhi tapi kayaknya jadi susah percaya sama orang. Siapa tahu dokter Hasbi bisa bantu. Ini ada dari Renaldo Daniel T. Dok, apakah benar kalau sudah pernah selingkuh maka kedepannya kemungkinan selingkuhnya lebih besar? Ini pelaku atau korban ya? satu Gimana dok? ya biasanya eh, apa namanya kita kayak selingkuh ini kalau dia sudah pernah lakukan nggak dipungkiri bisa Ya. saja dibuat kembali gitu loh. Bisa jadi apalagi satu masalah dia pernah buat itu case close ya artinya misi komplit ya artinya berjalan dengan mulus kemudian case close dia pasti buat lagi wah ini berjalan berjalan dengan baik ya kenapa enggak kan gitu kan dan dia merasa nyaman ya oke dia pasti buat lagi gitu loh nggak dipungkiri tuh bener Pasti iya. iya Harusnya pertanyaan tentu gini, apakah dok kalau selingkuh sekali, lalu dia selingkuh lagi akan ketahuan? Harusnya gitu dok, ya kan? Jadi orang yang kalau mau selingkuh cerita lagi tuh, waduh, peluang keduanya kalau bakal ketahuan kan jadi kalau takut gitu cerita ya. kalau cerita ketahuan tuh memang ya masing-masing ya sesuai peribahasa kali ya. Nah, bahas lagi ya teman-teman boleh sambil tanya. Nah tadi kan kita berarti ada sudut pandang pelaku sama sudut pandang korban. Tadi dokter Rasmi udah Iya. jelasin, ternyata ya ada dipengaruhi sama 3 hal tadi kayak pikiran, fisik sama emosi ternyata. Nah, Iya. kalau dari banyak pengalaman kan faktanya memang dok orang yang sudah pernah kita dari sudut pandang korban dulu kali ya dok ya. Iya. Korban dari sudut pandang korban Iya. orang yang pernah diselingkuhi biasanya dia akan trust isu dok jadinya jatuhnya. Padahal dia selama ini misalnya gampang banget percaya sama orang. Nah itu apakah ada apa ya? Apakah ada solusinya dok? Apa ada terapinya atau memang dia harus coba pacaran dulu berkali-kali sampai dia gimana gitu dok? Terasa gimana? Terasa isu gimana? Trust isu jadi dia susah percaya sama orang Oh, trust jatuhnya. Jadi issue. Oke. Oh iya. Oh gimana tuh iya. dok? Itu mungkin tadi saya bilang kembali ke kepribadiannya. Mungkin bisa jatuh ke dependent jadinya. Artinya dia Hmm, merasa tergantung dengan seseorang. Apalagi kembali ke sosok laki-laki. Kan begitu kita katakan wanita ya. Lebih iya. banyak seperti itu. Dia tergantung kepada laki-laki itu. Jadi apapun yang dibuat si laki-laki itu ya udah dia terima. Kenapa? Sejauh ini dia masih merasa nyaman. Kan begitu kan. Mungkin tiba-tiba nanti suatu saat ada eksploitatif, artinya ya dia rasa sudah mentok, dirinya sudah tidak mampu, mungkin dia baru mengatakan gitu kan, bahwasanya dirinya sudah tidak mampu gitu. Jadi memang berawal dari kepribadiannya sih, dia dependen, jadi merasa tergantung. Kita nggak tahu apa yang mereka buat, apa yang mereka buat komit segala macam itu tidak kita tidak tahu. Itu bisa jadi aja sih Mbak. Hmm. Itu sih. Terus gini dok, itu kan yang Hmm, heboh yang kemarin itu kan karena dibilang gini loh pasangan idaman gitu lah orang yang kayaknya udah cocok banget ini yang satu cantik banget yang satu sempurna banget tapi hmm, kok hmm, hmm.
bisa selingkuh. Berarti peluang perselingkuhan itu karena apa sih, Dok? Apakah fisik itu di poin kedua, apa emang perasaan yang mendominasi pertama kali orang bisa selingkuh? Berarti ini penyebabnya kita katakan Penyebab. ya. Iya. Penyebab Aduh, mau penyebab jadi ya. ini biar jadi intel, Dok. Nanti kalau punya pacar macem-macem. Sebenarnya kalau penyebab ini banyak faktor jadinya Mbak. Apalagi kita memang harus runut ya. Artinya dari sisi lingkungan, kemudian sosialnya seperti apa, kita tengok juga keluarganya juga seperti apa gitu loh. Nah, bahkan ada literatur, ada yang bilang, wah ini bisa genetik nih, seperti itulah ya kan. Nah, awalnya kan gitu kan. Kita kan nggak tahu. Nah, setelah dibaca, setelah ditelusuri, ada yang mengatakan, saya juga baru lihat juga ininya, setiap orang punya gennya itu, cuman bukan berarti kita semua ini tukang selingkuh, bukan. Oh, Ah, menjaga diri. Oh, dokter Asbi enggak, dokter Asbi enggak. ya kan. Nah, Iya, jadi iya. ada gennya itu gitu. Cuman itu tadi saya bilang bukan semua, tidak semua gitu. Cuman sudah Tidak ada. semua laki-laki gitu dong maksudnya. Tahu Bukan lagi saya. lagunya, pasti tahu lagunya. Oke, ini baca Nah, komen-komen lucu tuh nih. Oke, Ronaldo tertawa. Terus ada Dokter Fahri, benar sekali. Ini benar yang mana ini Dokter Fahri yang semua harus ada statementnya nih. Jangan-jangan ini pelaku atau korban. Nih dari Ronaldo juga nih Dok. Ada lanjutin lagi. Kalau pernah diselingkuhi dan hal itu terus jadi trauma, nah ini cara menghilangkannya ada nggak tipsnya Dok? Waduh, menghilangkan trauma perselingkuhan ya, tapi ini Dok oh, konteksnya trauma perselingkuhan ya. Berarti ini kan berarti korban kita katakan ya. korban ya. Bener ya, korban ya. Iya. Maksudnya Heeh. saya mengatakan itu bukan Daripada bukan mau menyudutkan, tidak, supaya kita lebih lebih apa ya, lebih gampang objektif. untuk Iya, betul. iya. Jadi tadi bagaimana cara menghindar? Ya, yang pertama itu tadi, sebelum kita untuk membina hubungan tadi kan ada komit namanya. Hmm. Nah, kalau kita katakan mungkin dalam kerja kita punya konsep ya. Nah, Iya. inilah bakal yang akan kita jalankan, inilah yang bakal kita kerjakan, kan begitu. Kalau di luar dari komit ini di, terjadi di luar dari komit ini, kan pasti kita harus ada rembuk, kan begitu ya. Nah, klarifikasi. Nah, makanya mungkin harus tetapkan dulu komitmen dalam melakukan suatu hubungan. Kalau saya sih mungkin di sini saya lebih ngebahas untuk masalah hubungan yang halal ya, bukan yang tidak halal ya. Oke, Lebih Dok. tepatnya seperti begitu ya. Takut nanti saya Oh, berarti mendukung, saya nggak mau. berarti kalau masih pacaran bebas, Dok. Boleh. eh bukan. Artinya ya oke lah secara global lah ya, tapi mungkin Oke, lebih oke. baik bagusnya yang secara halal ya. Jadi tentukan harus ada buat Komit ya. komit. Kita harus Betul. seperti apa ke depannya, kan begitu kan. Eh, apabila ya biasanya sih tadi seperti ini, mungkin dengan cara membina komunikasi yang baik, kemudian saling menghargai satu sama lain. Iya, Kalau bisa ya tadi kayak seperti komunikasi seperti apa. Nah, itu kan kita punya komunikasi komitmen, atau yang iya, mungkin iya. sebatas ya hanya udah satu hari satu kali aja ngubungin gitu kan misalnya, atau ya harus berkali-kali, itu kan punya komit ya. Jadinya kan ya, makanya saya bilang tadi, lebih intinya itu tadi komit antara pasangan. Ya, kita mau buat gimana nih? Oh, harus seperti ini, ya sudah dibuatlah, kan begitu kan. Nah, jadi Iya. saling komunikasi baik, saling menghargai, ya mungkin tentunya itu tadi kita harus saling mengerti pasangan satu sama lain, itu sih. Hmm. Ya itu ya, ya Mbak, berani komit ya. Komitmen nggak semua orang sih Dok yang berani. Aduh, malah curhat. Saya Nah, lanjut deh. Nanti saya jadi curhat Dok. Oke. Selanjutnya, masih banyak pertanyaan. Jangan saya yang curhat. Dari Dev. Oh, Dev Erikson S. Dok, kenapa sakitnya diselingkuhin susah disembuhin? Ini kayaknya dia, ini pengalaman pribadi sih kayaknya Dok. oh ini korban Kenapa? berarti ya. Oh ini korban ya. Ini Ini kayaknya di korban. sini nggak ada yang mau ngaku, nggak ada yang berani ngaku jadi pelaku sih Dok. Saya yakin. Jadi Iya, iya, korban iya. Iya, betul ya. Mungkin lebih gimana banyak Dok? korban ya. Eee, sebenarnya kalau dikatakan sakitnya diselingkuhi susah disembuhi, sakitnya yang diselingkuhi itu susah disembuhi, sebenarnya bisa. Artinya itu trauma jatuhnya ya. Karena itu tadi, ya kita bagaimana Iya. menjalani menjalani suatu hubungan tadi seperti apa? Apakah biasa-biasa aja kah? Atau hanya memang harus kita
seriusin. Makanya itu tadi saya bilang, apalagi kalau tadi ini mungkin lebih ke pacaran mungkin ya. Mohon maaf ya, mungkin saya Ini salah. ini pacaran kayaknya, Dok. Jadi kan makanya kan belum jelas arahnya kan begitu kan. Hmm. Pasti lebih sakit. Udah banyak pengorbanan yang kita buat, toh ternyata wah diselingkuhi ya pasti sakit, itu betul. Memang kalau menurut saya secara pribadi bagusnya itu tadi ya segera dicari yang betul-betul ini ya serius ya supaya tidak Serius. terjadi ke bahasa diselingkuhin gitu. Hmm. Memang sakitnya ya pasti sakit ya karena udah banyak yang udah secara segi materi, waktu, tenaga kita sudah Iya. habis di situ. Nah, disitulah mungkin merasa kita rasa wah apa yang udah kita bina selama ini mungkin hancur begitu. Hmm. Nah, itu sih. Iya. Mungkin yang kayak Dokter Hasbi bilang tadi apa? Mungkin maksudnya tujuannya terarah biar kita lebih berani komitmen kali. Arahnya biar ke situ kan, Dok ya. Iya, Tadi kan kalau iya. masih pacaran kayak ya udahlah santai aja belum tentu dia jodoh Iya, gue gitu ya betul, kan. betul. Jadi kayak Mungkin ya lebih udah kalau lu lebih mau ke arah selingkuh selingkuh aja gitu. lebih ke arah harus bisa bertanggung jawab kali ya terhadap pasangan ya kan begitu kan. Ya, Itu oke. sih. Begitu ya, Kak Dev. Semoga bisa sembuh lukanya dari tadi. Oke, lanjut. Opi Monster. Dari Opi Monster, Dok. Selingkuh termasuk gangguan mental, Dok. Contoh, dia selingkuh karena depresi dengan pasangan. Nah, ini adakah, Dok, sudut pandang dari segi kesehatan? Mm. Ya, kalau selingkuh itu biasanya kan kalau dibilang segi mental itu apa ya? Kalau kita kalau lebih obsesif sih enggak. Obsesif itu memang untuk berulang-ulang. Padahal selingkuh itu Hmm. memang kan ya dia sudah melakukan suatu hubungan punya jarak gitu kan. Artinya punya waktu. Nah, biasanya kalau dia tidak suka ya dia buat lagi. Artinya ya tidak langsung secepat mungkin dia berulang-ulang. Kan nggak mungkin kan satu hari punya hubungan tahu-tahu ganti lagi kan begitu kan. Jarang sih Iya. kalau menurut saya seperti itu kan begitu kan. Nah kalau dia kayak seperti tadi dia contohnya dia selingkuh karena depresi dengan pasangan. Ini gimana nih? Dia selingkuh karena depresi Jadi gini, Dok, yang bikin dia selingkuh dengan tuh pasangan. karena salah pasangannya gitu. Mungkin pasangannya yang kayak gitu lah, Dok. Jadi misalkan kan ada tuh orang pembelaan gitu, ya pasangannya mungkin yang salah makanya dia selingkuh gitu. Oh pasangannya salah Nggak karena dia ngerti ya, selingkuh Dok. gitu. Saya nggak pernah gitu soalnya. Kok ngomongnya macam kayak rasanya kayak apa ya masalah pribadi kayak gitu ya Gimana, Dok? atau dikatakan dia karena atau depresi karena diselingkuhi ini mungkin ya. Oh, bisa jadi. Oh ya, mungkin contoh dia selingkuh karena depresi dengan mungkin. Atau bisa jadi karena pengalihan Oh, daripada ini antara dua nih mungkin nggak apa-apa kita bahas boleh ya ya. ini tadi dia bilang ini dia terjadi depresi karena diselingkuhi itu tadi dampak secara emosional ya kan dampak secara emosional tadi terjadi depresi itu udah pasti itu saya bilang kenapa dia terjadi depresi bisa jadi karena stresor yang kuat tadi yaitu tadi mungkin dia merasa ketergantungan dengan si laki-laki tersebut atau sebaliknya si laki-laki tergantung dengan si perempuannya gitu tambah lagi seperti yang saya bilang juga mungkin udah banyak yang dia buat ataupun udah banyak yang dia lakukan seperti misalnya tadi tenaga waktu kemudian secara materi sudah banyak yang dia berikan nah ternyata habis begitu saja ya saya bukan menyalahkan punya hubungan 9-10 tahun atau kandas seperti itu kan ya itu udah pasti lah ya kan merasa emosionalnya pasti terganggu begitu. Oke. Oke, berarti ya ada berarti termasuk gangguan mental nggak, Dok? Tadi kamu tanya itu, Dok. Dampaknya jadi gangguan mental Dampaknya dampaknya ya seperti bisa depresi bisa mengarah ke sana. cemas Iya, iya. iya dampaknya betul. Oke, ini tadi oke. Semangat ya Kak Opi, ya Kak siapa tadi Kak Opi. Nah, ini lagi pacaran boleh selingkuh, nikah jangan. Oh, maksudnya pas pacaran boleh selingkuh, pas nikah nggak boleh Oh selingkuh. Gimana, Dok? Boleh nggak, Dok? Coba-coba. Maksudnya apakah maksudnya kalau saya punya pacar ya udah lu kalau mau selingkuh pas pacaran aja gitu, pas nikah nggak boleh lu selingkuh ya gitu. Boleh nggak, Dok? itu kembali ke komit ya kembali ke Oh iya komit iya. ya berarti kan Balik. lebih sifatnya lebih ke bebas ya kan gitu kan sebenarnya ya ya terserah artinya kalau selama pacaran kalau mau jahat-jahat silakan tapi nanti pada saat nikah jangan itu kembali ke komit masing-masing tapi di mana-mana Iyalah saya rasa kalau jarang sih begitu kan siapa yang mau masa dibilang si Anu di mana kan nggak mungkin itu lagi jalan sama sama pacar lu apa bahasa lu sebutnya gitu kan
Eh, Tapi kan ada nggak loh mungkin. dok yang kayak gitu dok. Ada dok. Oh iya ya, masa pacarnya jalan sama pacarnya dia gitu bahasanya kan? Ya kan nggak Itu mungkin. Tapi kayak mungkin itu saya bilang bisa ya aja ada. ada ya, Kembali tapi ke itu komit beda sih. case. Iya ya komik. Kembali ke komit betul. Oke, tapi ya kalau bisa pacaran janganlah selingkuh. Aduh, kalau mau selingkuh ya nggak usah pacaran. Aduh gimana ya itu istilahnya. Ini lanjut dari @hani0404. Dokter mau nanya, Mm-mm. dokter, bagaimana kalau awalnya diselingkuhi, kemudian Mm-mm. dendam, dan kemudian selingkuh, kemudian keterusan, dok? Kok enak gitu ya? Bagaimana cara menghentikan kebiasaan itu, dokter? Oh, jadi dia misalnya korban, ternyata dia bisa jadi Mm-mm. pelaku, dan jadi Mm. pelaku-pelaku terus, gimana? Oh, Wow. ini berarti apa ya? eh Balas dendam ya. Bener kan? Iya, iya, iya. Ini jadinya balas dendam. Sebenarnya cara menghentikan kebiasaan itu, kita kan bagaimana cara menghentikannya? Mungkin yang pertama tadi ya bisa, ya kita harus introspeksi diri ya. Sebenarnya hal yang dilakukan itu salah sebenarnya. Iya. Nah, hal yang terbaik itu sebenarnya ya kalau kita sudah kembali lagi ke benang merah. Kalau memangnya kita memang mau membina hubungan yang baik, itulah tadi ya segera dihalalkan. Cari yang benar-benar yang komit ke diri kita memang untuk menjalani uh, hubungan secara serius. Nah kalau seperti ini karena dia mungkin sudah merasa sakit hati atau kita katakan dampaknya udah banyak dirasakan seperti mungkin tadi depresi, artinya sampai-sampai uh, aktivitas apa nama aktivitas sosialnya sudah sampai terganggu. Iya. Aku tidak mungkin dia merasa seperti ini kan, kok aku aja yang ngerasain, orang lain pun juga harus ngerasain seperti apa yang aku rasakan. Sebenarnya kan memang tidak boleh seperti itu kan Iya, iya. begitu kan. Nah memang kalau cara menghentikannya memang itu tadi saya bilang, kita sebenarnya awalnya introspeksi diri dulu sebenarnya, hal yang kita lakukan itu ternyata salah. Kedepannya memang harus dan selanjutnya yaitu tadi binalah hubungan yang baik, komit lah. Lebih banyak komit sih sebenarnya. Karena kalau nggak komit sih susah ya. Apalagi Iya. Komit, mungkin komit kan butuh pasangan ya dok ya. Maksudnya komit kan harus iya, ada yang mau komit sama iya kita. bener. Ya, ya, ya bener. Komit dengan diri sendiri bisa loh mbak. Komit Oh dengan iya diri iya sendiri benar. kan bisa. Oh iya benar 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 benar. Enggak, Itu ini kembali mungkin ke maksudnya gini prinsip dok. jadinya. Saya tangkap tuh misalnya gini, mungkin dia mungkin udah mulai ada mungkin yang mulai menyadari kok saya tuh selingkuh selingkuh padahal dia tuh sadar dulu tuh saya korban. Saya tuh selingkuh cuman gara-gara korban, tapi dia mungkin nggak bahagia pas sudah selingkuh pun. Apakah itu dia boleh gitu maksudnya? Apakah dia boleh temuin psikiater untuk emang olah itu atau dia emang harus cari pasangan dulu biar dia belajar komit? Gimana dok sebaiknya kalau udah sampai ke tahap kayak gini? Kalau dia sadar artinya begini, dia sadar akan yang dilakukan dia bisa. Banyak orang yang nggak sadar gitu loh. Iya, iya. Sama kayak misalnya dulu dia pernah di kita katakan gini lah, punya sifat itu tadi, orang yang pernah nyakitin dia, aku harus nyakitin orang jadinya kan seperti timbal balik jadinya kan seperti itu kan bahkan. Memang kalau dia merasa sudah terganggu terhadap dirinya, hal yang dilakukan itu salah, dia pasti berobat begitu. Bisa, Hmm, bisa. Itu nanti bisa kita lakukan biasanya dengan dua cara, dengan non farmakologi atau kalau bila perlu nanti dengan farmakologi biasa seperti itu sih Mbak. iya, iya. Iya sih, karena susah banget ya kita menyadari apa yang kita lakukan ya. Iya, iya, betul. Bukan berarti ini sama Hani 0404 ini bukan pengalaman pribadi mungkin ya, bukan ya? Oh, ini kenalan kayaknya orang dalam nih. Selanjutnya itu tadi ya Mbak Hani, Kak Hani semoga menjawab. Ini dari Putra Mahmudin Lubis, ini dokter Putra nih dok. Kayaknya nih. Kalau sering selingkuh penyakit nggak dok? Sering ya, sering Oh, itu ada nggak sih dok? Iya hitungan kalau sering. Oh kalau kamu memang sudah lebih dari 10 kali selingkuh, kamu harus berobat atau apa? kalau kita bilang katakan penyakit sih, mungkin Hmm, obatnya nggak ada ya. Jika iya bisa juga benar. dikatakan penyakit kan gitu kan. Iya betul. Nggak mungkin kita ke apotek tuh nyari obat tuh. Obat Ada obat selingkuh. selingkuh nggak ya? Anti selingkuh ada nggak ya? Nggak Wah ada. kalau ada laku dok. Korban korban yang mau ngasih, maksudnya si pelaku kan nggak Iya. sadar tuh Oh korban tuh iya, yang mau ngobatin. iya, iya betul betul. Nah, mungkin lebih ke ya mungkin ya sifat ya kali kan. Karena itu tadi banyak sekali faktor-faktor yang harus kita lihat juga gitu. Kalau dia bilang Iya, penyakit, kalau saya rasa sih enggak ya kan bukan gitu ya. kan. Ya Kan. sih betul ya. Kalau penyakit pasti ada Mm-mm. pengobat.
Oke, Ya. oke dok. Nah ini, dokter kan pernah nggak dok ketemu pasien? Misalnya saya penasaran aja sih dok, apakah ada trauma? Misalnya sama-sama nih case-nya selingkuh, tapi yang satu masih status pacaran, diselingkuhi, Mm-mm, yang satunya mm-mm. statusnya sudah menikah. Apakah itu nanti akan berbeda tingkat traumanya atau gimana dok? Ininya, Ya pasti berbeda, Mbak. hitungannya, Maksud si Mbak gini kan. sharing-sharingnya. Maksud si Mbaknya kan yang diselingkuhi pada saat pacaran, belum menikah sama yang sudah menikah yang diselingkuhi begitu ya. Iya. Ya pasti beda. Pasti beda. Karena itu tadi, kembali lagi kan saya bilang tadi kan, udah berapa banyak waktu yang mereka lalui. Apalagi dengan ikatan Oh, ikatan ikatan pernikahan kan. Nah, iya, iya. pasti beda. Kalau masalah pacaran ya udah sekedar status kan. Ya udah kalau memang nggak cocok satu sama lain udah putus, udah selesai habis. Kalau masalah setelah menikah, pertimbangan dua keluarga yang harus dia pikirkan, Iya, iya. orang tua, itu udah Benar. pasti. Jangan gara-gara dampak yang mereka buat, malah orang lain yang menerima imbasnya. Misalnya, oke lah yang misalnya gara-gara dia selingkuh, udah kita pisah aja segala macam. Ini udah nikah nih ceritanya. Tahu nanti Iya. orang tuanya yang stres, malah orang tuanya yang stres melihat tingkah laku anaknya seperti itu. Maka itu tadi pasti lebih besar yang waktu sudah menikah yang melakukan selingkuh gitu. Iya, oke. Sama ya dok, maksudnya kayak judul yang kita angkat itu, ya emang selingkuh tuh indah kali ya dok, tapi saya kan nggak tahu rasanya ya dok ya. Ya, kalau menurut saya mungkin indah waktu kalau tidak ketahuan ya. Iya, maksudnya orang itu mungkin lupa ya, kalau udah selingkuh akan ada konflik itu intinya. Tapi Iya, antara betul. konfliknya antara kelihatan atau nggak kelihatan mungkin ya dok Iya, ya. iya, betul, Nah, betul. jadi diingat kalau selingkuh bakal ada konflik, kalau siap terima konflik ya udah selingkuh aja Berani tapi jangan ngambil. sama saya. Ada nggak dok? Apa nih? Kalau saya ya, maksudnya kalau saya jujur misalnya kalau tahu nih cowok, misalnya dia jujur niat dia tuh jujur dok, oh saya dulu suka selingkuh, misalnya saya punya pengalaman selingkuh, bla bla bla, saya suka main perempuan atau apalah gitu. Tapi saya mau serius sama kamu, tapi saya tipenya nggak percaya dok kayak gitu kayak orang kalau Hmm, udah punya track record selingkuh, kayaknya nggak akan bisa dipercaya, jatuhnya gitu sih dok. iya. Apakah bisa bukan bisa sembuh ya bahasanya? Apakah mungkin dok mereka bisa berubah orang yang sudah terbiasa seperti itu? Kalau dibilang sembuh sih bisa. Artinya begini, itu kembali ke yang melakukan sebagai pelaku ya. Artinya kalau memangnya dia bisa komit dengan dirinya, dia bisa menunjukkan secara sikapnya, kemudian perilakunya, dia pasti menunjukkan. Kemudian Hmm. aktivitasnya seperti apa, pergaulannya seperti apa, itu kan pasti jadi pertimbangan untuk kita. Nah, kalau masih juga dengan kehidupannya kita katakan apa ya urak-urak apa namanya bebas ya bebas kemudian ya kita anggap wah ini nggak cocok kayaknya ya nggak mencerminkan belum 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 lah gitu kan pasti ada penilaian apalagi soal cewek terus menerima cowok dengan track record seperti itu pasti dia berpikirkan karena kan cewek kan instingnya lebih kuat gitu kan feelnya kan Iya, gitu kan nah betul. iya 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 ya kan dia pasti punya pertimbangan sendiri begitu penilaiannya gitu walaupun dibilang si cowok wah saya udah ini nih segala macam lah kan gitu kan dengan segala macam ilmu pamungkas segala macam di ininya lah gitu kan nah saya rasa segitu penilaian awal lah lihat dulu sikap kemudian perilakunya aktivitasnya seperti apa bertemannya bagaimana kan begitu banyak lah dan itu memang lebih lebih apa ya lebih kita sendiri secara pribadi lebih bekerja keras untuk itu nah untuk menerima dirinya itu sih. Ya, pasti bisa ya dok ya, tapi komitmen sih, iya Iya, sih. Kalau iya si kembali ke pasangannya komen tadi mau nantinya. bantu, benar-benar. Atau dia mungkin si cewek mau ngasih kesempatan gitu kan. Iya. Ya kalau kan gitu kan. Kesempatan ke berapa tuh? Nggak tahu ya. Nggak tahu lah dok. Oke, oke. Nih lanjut dok. Saya tuh pernah baca gitu dok. Maksudnya ada artikel bilang tuh kayak selingkuh tuh bukan hanya soal misalnya kita menjalin hubungan sama seseorang, tapi ketika misalnya nih saya udah komitmen kan komitmen dalam arti bisa pacaran bisa menikah ya dok ya. Cuman, nah Hmm. misalnya seseorang yang berkomitmen lalu dia punya perasaan punya perasaan aja itu udah disebut selingkuh dok. Atau misalnya menyembunyikan hal itu dari pasangan saja itu sudah selingkuh. Apakah itu benar dok? Apakah itu udah termasuk selingkuh walaupun tidak misalnya berhubungan atau nggak ketemu? Apa itu udah termasuk selingkuh? Eh, tadi yang tadi yang dikatakan selingkuh seperti gimana tadi? Sorry mbak, ada sinyal tadi kak. Apakah misalnya
jadi dia nggak pacaran nih sama selingkuhannya, Hmm. tapi kayak kalau kita misalnya kalau saya udah punya perasaan tuh, aduh, tapi saya tutupi terus saya seneng liat dia, saya seneng liat dia, tapi tuh tumbuh tumbuh terus gitu kan. Nah, Hmm. padahal sementara saya punya pasangan nih, apakah itu juga udah bisa dikatakan saya selingkuh? Oh, itu kan secara emosional aja ya, bukan Nah, berarti ya, secara physically kan begitu kan. oh berarti itu Karena masih satu satu tadi ya, satu sudut itu ya. nah benar, artinya kan ya kalau sejauh ini kan memang yang dikatakan selingkuh itu ada perilaku dan perbuatannya ya, nampak ya. Dia punya komit dengan yang lain. Tapi kalau misalnya hanya seneng doang gitu kan, tidak tidak memang ya bilang sayang-sayang walaupun kita sudah terikat dengan yang punya pacar yang lain lagi kan gitu kan. Saya rasa sih ya mungkin lebih jatuhnya lebih memperkaya apa ya pertemanan mungkin ya gitu ya tanpa ada kaitan Iya, dan iya. para emosional kan gitu. Iya. Tapi kan di sumbernya bisa dari situ kan, dok. Maksudnya dari emosional Bisa, dulu, nanti bisa, bisa ke bisa, fisik, bisa ke bisa. eh, Kecuali tadi tuh saya bilang kecuali memang satu sama lain mempunyai emosional yang benar-benar sama apa mereka ya mungkin si cewek tektokan. tadi Hmm. benar si cewek tadi dengan cowoknya mungkin punya hubungan tidak baik. Begitu juga sebaliknya si cowok tadi punya hubungan tidak baik dengan si ceweknya. Nah, udah jadi yang mereka tuh jadi berhubungan jadinya. Ya bisa jadi awal sumber bisa. Iya, iya. Nah, itu harus diantisipasi berarti. Nanti kata dokter Hasbi nggak apa-apa, suka-suka doang. Malah jadi selingkuh beneran. Oke, lanjut lanjut. Ini ada dari Armando Luis. Ada nggak sih dok gangguan kepribadian atau gangguan mental tertentu yang meningkatkan Mm, presentasi orang buat selingkuh? Oh, ini menarik, bagus nih. Gimana mm, mm, mm. pertanyaan? Ada beberapa kalau cerita gangguan kepribadian ada beberapa sih memang ya kategori seperti kayak eh, borderline personality seperti itu, seperti narsistik itu bisa menjadi suatu meningkatnya kayak tadi kan jumlah orang ya untuk membuat terjadi selingkuh. Itu saya bilang kayak orang jadi narsistik. Dia bisa mau apa namanya dia pede tadi kan PD-nya tinggi. Jadi dia Iya. merasa wah aku punya punya potensi nih untuk nunjukin kalau orang bilang tuh TP-TP ya bahasanya ya. Kalau orang sini kami bilang tuh TP-TP ya. Pamornya Tebar tuh ditunjuk. pesona. Dia bakal supaya narik orang lain gitu kan. Wah, itu ada. Terus kalau kayak borderline tuh jadi mengambang, itu bisa jadi gitu kan. Itu kembali lagi ke orang yang dia jadi jatuhnya diselingkuhi nantinya begitu. Itu sih Hmm, jadi oke. Berarti ada ya, berarti apa? Oh ada. berarti dok peluangnya lebih besar gini nggak dok? Aduh saya jadi mau suzon nih, tapi nggak boleh suzon. Orang yang narsis gitu kan kadang berbeda akan punya peluang lebih besar untuk selingkuh daripada orang yang apa ya mungkin minderan atau apa. Ada nggak itu dok kayak gitu penelitian kayak gitu? Gimana yang narsis punya punya Jadi orang yang narsis itu akan lebih berpeluang untuk bisa selingkuh hmm, dibandingkan dengan orang yang mungkin di pendiam atau mungkin pemalu atau penakut gitu. Ada nggak dok iya penelitian iya atau pas emang nggak ada? kalau secara penelitian secara jurnalis saya belum tahu ya. Saya belum tahu. Cuman memang kalau dari segi bilang narsis tadi mungkin iya. Kenapa? Itu pasti dia mencari dia untuk lawan jenisnya. Misalnya laki-laki ini dia narsis, otomatis yang dituju dia pasti ke perempuan toh, kan Mm-mm. begitu kan. Nah, begitu juga sebaliknya si perempuan jatuhnya juga untuk si laki-laki untuk daya tariknya kan begitu kan. Iya, Nah, iya, kan iya. nggak dipungkiri ya sama sih ya kita dari rumah berdandan untuk apa kan gitu kan. Mungkin yang cewek-cewek Iya, mungkin yang belum belum menikah maksud saya begitu iya, iya. kan gitu Iya, dok, kan iya. Takut diserang, takut diserang. makanya saya agak tahan-tahan sedikit takut Iya, saya. ini agak direm sini. Soalnya kemarin saya juga pas ngajakin dokter, wah nanti kita di demo Mbak Ivo. Aduh dok, Iya, kita nggak usah makanya saya bahas yang bilang itu. wah gawat nanti saya bilang kan gitu kan bahaya nanti saya Iya. bilang. Ya kita nggak mau bahas ini benar atau salah ya dok. Kita lebih mau bahas ya Iya, kayak gitu. Kayak ternyata tuh nggak akan indah kemungkinan selamanya. ya Kayak judulnya kan dok. betul Jadi betul ya kalau ya memang siap dengan konfliknya, monggo gitu. Nggak apa-apa, ya terserah. silakan gitu kalau memang Nah, tipikal orang yang berani ngambil resiko ya iya, silakan dalam hal ini ya maksud saya ya dalam hal iya, iya. perasaan maksud saya. Dalam hal perasaan, betul betul. Nah dok, terakhir deh dok, aduh udah kepanjangan ini seru banget soalnya topiknya. Iya iya. Saya sambil sambil ini sambil konsultasi juga nih kayaknya. Eh, Tadi kan kita bahas dari sudut pandang pelaku sama korban. Kalau solusinya Mm-mm. dok ada nggak?
Kalau dokter menemukan pasien ke dokter, baik itu sebagai pelaku, dia menemui dokter mungkin di rumah sakit atau sebagai korban, solusinya biasanya mereka apa dok? Ya, solusinya apa? Apakah buat jurnal? Apakah yang kayak tadi ada step-step untuk menyembuhkan itu gimana? Atau untuk merubah Hmm, perilaku itu bagi si pelaku? Satu-satu dulu deh dok. ya kalau boleh. Biasanya kalau dari segi kalau dia datang ke kita biasanya kembali tadi ke emosional, segi emosional. Nah, Hmm. segi emosional, misalnya mungkin dia sudah merasa tidak nyaman dengan hal yang sudah dilakukannya, misalnya ya, bagi selingkuh ya, dan dia merasa udah dampaknya tadi jadi jatuhnya untuk diri dia kan. Kok saya seperti ini ya dok, bisa gitu kan. Dia merasa tidak nyaman, itu bisa kita obati memang nantinya. Yang lebih berat, sama-sama berat sih yang bagi pelaku sama yang korban sebenarnya gitu. Kalau tadi secara korban itu tadi kan Mbak yang depresi, Hmm. cemas, kemudian Mas. dia merasa sudah tidak merasa harga dirinya tidak ada. Nah itu lebih ke emosional tadi sih. Nah memang ya kita obati, bisa dengan non farmakologi dan farmakologi, ya bisa dengan CBT kita buat kan gitu kan. Eh, Artinya CBT ini kita arahkan ke dia apa yang harus dia lakukan apabila dia terjadi seperti itu. Sama mungkin kan ada hasrat dia, pengen kali aku kenapa selingkuh ini gitu loh, kenapa pasti ada alasannya toh, kita kasih tahu, memang kita buat, kita arahkan lah tentunya Mbak, Iya, iya, itu oke, sih. oke. Wow. Wah, ini nggak ada yang mau curhat sih, Dok. Di sini kayaknya pada malu-malu sih, Dok. Nah, terakhir, Dok, terakhir deh, terakhir. Kayak tadi. Bahas sedikit aja, Dok. Terakhir aja. Kalau perselingkuhan yang karena genetik tadi gimana tuh, Dok? Apakah itu Nah maksudnya buat kita pelajari aja, misalnya kayak saya nih, saya kan masih cari-cari. Apakah perlu kita mempelajari riwayat kakeknya, papanya, gitu? Karena kan itu mm, peluang juga bisa. Apakah itu ada, Dok? memang kalau misalnya itu kan kalau mau melangkah ke jenjang yang lebih serius ya, Serius. Iya. menjenjang lebih serius kita pasti pikirkan bibit bobot bebet tentunya kan begitu. Kalau kan nggak ada pernah kita bilang pernah selingkuh, nggak mungkin, dia pasti nggak pernah bilang gitu. Iya, Dan dia betul. pun nggak pernah ngaku aku udah melakukan selingkuh 3 kali, dia pasti nggak mungkin Iya, ngomong, betul. bener kan. Nah Iya. itu tuh saya bilang, kita lihat bibit bobot bebetnya, Bebek, iya. sama kan kita juga tahu seperti saya bilang tadi, lingkungannya seperti apa, Hmm. apakah bagaimana cara bergaulnya gitu kan. Kalau kita tahu dia mungkin cara bergaulnya milih-milih, ya sudah kita tahu kan berarti dia mungkin lebih protek kan begitu untuk dirinya dan juga dirinya untuk orang lain. Atau yang lebih ke apa ya, apa ya, humble, fleksibel Jadi orangnya, gue humble itu ya, terlalu mungkin humble. mungkin lebih ini gitu kan, nggak ada memiliki batas ke orang gitu kan, main hajar aja gitu kan. Nah itu bisa jadi takut kita seperti itu kan gitu. Itu mungkin saya pertimbangan untuk bibit bobot bebeknya. Kemudian kalau masalah kayak genetik tadi, itu memang ada. Saya pernah baca, jadi ada, cuman nanti jatuhnya ke istilahnya tergantung ke faktornya, seperti lingkungan, sosial gitu loh. Nah, aktif, Oh, oke, oke. aktif dia. Jadi seperti itu di otak, seperti dia mengaktifkan gitu loh. Wah ini jadi lebih, karena dia merasa asik gitu kan. Nah jadi terus terkonek konek konek jadi gitu. Iya. Oke. Mm-mm. Wah, ini apa nih? Aduh, sorry, salah, salah. Aduh, salah. Oke, bentar-bentar. Saya batalin dulu. Saya malah tambahkan nih. Oke. Saya sematkan dulu nih. Berarti meningkatkan faktor resiko juga ya, Dok, kalau ada orang tua, kakek, nenek yang pernah selingkuh. Ah, Em, gimana tuh, Dok? Makanya saya bilang, berani nggak nanyanya gitu ya Oh, mak ini bu, temen kan. Takut juga ya, Dok. Masa tiba-tiba diajak ke atau rumahnya, mohon maaf, iya, ada yang pernah selingkuh dalam garis keturunan keluarga ini, gitu. atau atau si kakek, si nenek, ataupun si bapak, si ibu pernah cerita. Nah itu nggak dipungkiri termindset ke yang dengar. Oh, iya, iya, iya. Nah itulah ininya, jadi dia aktif kan. Wah jadi dulu kakek banyak ceweknya ya, pasti begitu kan. Nah, yang kayak gitu ya, Nah bener-bener. begitu juga sebalik, oh jadi dulu ibu banyak yang
Gonta pacar ganti ibu ya gitu gitu. misalnya. Nah, gonta ganti. Nah, berarti nah secara tidak nggak dipungkiri dia pasti berpikir, wah berarti aku juga bisa karena aku punya bakat nih kan. Iya, Kalau iya, iya. digali jatuhnya kan gitu kan. Ya sebenarnya kalau dia nggak dengar seperti itu, diri dia pasti nggak pasti menolak karena dia tahu ya kalau namanya selingkuh dan diselingkuh itu tidak baik sama-sama kan gitu kan, sama-sama Iya, nggak iya. enak kan nantinya kan begitu. Iya, iya. Kalau mau nanya pun ya silahkan temukan cara terbaik untuk nanyanya ya. Kalau saya sih enggak sih. Saya nggak berani. Kayak ntar malah malah ih aneh banget pacarnya gitu Iya kan. bener bener bener. Terakhir dok, terakhir terus nih si Ivoni. Terakhir dok, ini saya teringat nih. Kalau cowok terlalu Mm, baik atau misalnya cewek terlalu baik, biar saya nggak terlalu subjektif gitu kan. Kalau mm, ada orang yang terlalu baik, jadi kan itu kan buat baper orang lain. Karena dia terlalu baik mm. tadi. Padahal dia bukan dia nggak punya perasaan gitu. Tapi itu jadi mengundang perselingkuhan itu. Bisa nggak dok kayak gitu? Jadi kayak kita nggak usah terlalu baik deh, nanti orang jadi suka gitu. Ada nggak dok kemungkinan Dengan orang yang terlalu baik jadi membuat orang ingin ingin apa ya, ingin berhubungan sama dia atau ingin punya ikatan emosional sama dia. nah itu tadi sudut pandangnya dari mana kita kita melihat. Misalnya dia baik Hmm. dalam arti apa? Apakah misalnya segi pekerjaan mungkin dia melihat kita tidak mampu mengerjakan dia bantu. Apakah dari Hmm. segi finansial dia bantu? Kan begitu kan? Lihat sudut pandangnya Ya, dulu. ya. Seperti apa? Kan begitu kan? Kalau biasanya Oke. kalau dia punya rasa, benar-benar dia punya apa ya? Ya kita kan dia senang sama kita memang benar-benar dia pengen menjalin hubungan pasti segala jenis eh, aspek dia pasti tanggung semua kan gitu kan, mulai dari waktu, tenaga dan finansial kan gitu kan, itu pasti ada Iya. udang di balik peyek kalau orang bilang kan gitu kan. Udah dibalik pay enak soalnya itu dok pakai lagi. Nah begitu sih, kalau dari segi misalnya hanya pekerjaan dia bantu mungkin dilihatnya kita oh anak ini agak lambat ataupun memang dia daripada dimarahi si bos ya udah saya bantu kan begitu kan. Nah jadi mungkin si cewek Ya, atau si cowok ini merasa oh baik kali mungkin ada apa kan begitu kan, jadi mungkin berpikir-pikir deh kan. Nah ya, 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 itu ya. sih. Dok ini dok, aduh ini pertanyaan serem banget. Aduh, pertanyaan terakhir deh dari Armando Lois lagi. Kalau Hmm. biseksual hitungannya selingkuh nggak dok? Gimana dok? Jangan-jangan iya dok. Apakah itu selingkuh? Ini kan Termasuk nggak jatuhnya dok? ke gender jadinya Kelainan. ya, artinya Iya, iya kalau kelainan betul. kelainan. Ya kalau artinya mungkin kalau kita dibilang selingkuh itu apa ya jatuhnya ya, karena kan kita punya komit ya sebelumnya kan gitu kan dengan pasangan, Hmm. jadi artinya tidak terwujud atau tidak mampu kita melakukan eh, apa Gitu. tadi komit tadi kepada pasangan gitu. Ya kayak bilang di biseksual dia punya mungkin punya punya istri tapi dia pengen senang sama yang lain juga kan gitu kan. Hmm. Nah ya selingkuh itu kan ya menjalin hubungan yang lain lagi gitu loh, Iya, ya kan. iya, iya. Hmm. Wow, oke. Tepuk tangan dulu. Udah, udah Sama-sama. berjam. Seru kok sama-sama dok tepuk tangan. Oke, dok nasehat deh dok. Nasehat mungkin buat teman-teman yang mungkin sekarang nonton lagi selingkuh atau pernah selingkuh tapi merasa bersalah. Apakah perlu kita kayak misalnya selingkuh nih tapi nggak ketahuan. Apakah perlu dia minta maaf supaya hatinya lega? Kayak sorry Hmm. ya, aku waktu itu pernah selingkuh. Atau mendingan dia nggak usah kalau misalnya sudah berkeluarga. Gimana dok? Ada Hmm. tips nggak dok? Memang kalau bilang tips sih memang ya kesadaran diri. Yang pertama mungkin kita harus sadar, introspeksi diri ya, tepatnya ya. Iya, Introspeksi iya. diri, hal yang kita lakukan mungkin bagi yang pelaku, mungkin hal yang kita lakukan itu salah. Kenapa? Berarti kita sudah mengkhianati pasangan kita. Kita Iya. mencari kesenangan sendiri gitu loh. Nah, egois lah mungkin tentunya ya kan. Nah, mungkin bagi yang korban mungkin ya kita lebih kuatkan diri, lebih mendekatkan diri ke Tuhan. Anggaplah itu memang semua ujian. Anggaplah ini ya pasti bakal berlalu. Mungkin dengan cara ini kita mungkin menjadi lebih baik lagi. Itu sih menurut saya. Oke, thank you Dokter Hasbi. Ya, sama-sama Mbak Nah, Iko. oke. Ya, teman-teman terima kasih banyak ini mantap dokter kata Armand Lois. Di orang dalam sini kayak ini.
Semoga Kak Arman kalau jadi korban semoga sembuh, kalau jadi pelaku bertobatlah begitu ya Kak Arman. Oke, Hmm. Dok, sharing sedikit kalau dokter, kalau pasien-pasien atau teman-teman mau ngobrol lagi, mungkin nggak berani curhat di sini, boleh ketemu dokter di Medan di mana, sama kalau konsultasi di mana, Dok? Silahkan, Dok. Oh iya, kalau bagi teman-teman yang di Medan atau Sumatera Utara, tentunya boleh saya praktek di klinik utama Bina Dharma di Jalan Hosok Ramyoto. Kalau via digital ya media bisa ke Yesdoc ya untuk eh, Iya, konsultasi konsultasi online, jadi bisa konsultasi online bener. dua-duanya misal Iya, sekali. Oke, iya, oke, Dokter Hasbi, terima kasih banyak ya, Dok iya. ya. Sama-sama Saya Mbak Ibu. lumayan agak lega, sudah curhat. Ini seru sih kalau ngobrol ringan, cuman Dokter Hasbi kita lain kali ketemu lagi. Iya, Teman-teman, terima kasih sudah gabung. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat istirahat. Dokter Hasbi, sampai ketemu iya, di lain sampai. kesempatan. Malam, Ya, Dok. makasih Mbak. Sama-sama. Selamat malam Mbak. Malam semua. Selamat malam semuanya, dadah.